berjumpa kembali. Dan saat ini kita akan memulai ibadah kita. Kita akan berdoa pembukaan dan kita akan memuji Tuhan. Dan doa pembukaan kita akan dipimpin oleh Kakak Excel. Untuk itu, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita beribadah, mari kita satu dalam doa. Tuhan, sebentar lagi kami akan memulai ibadah kami. Tuhan, berkatilah ibadah kami dari awal hingga akhir. Tuhan, berkati juga kakak pengasuh yang akan mengajarkan kami tentang firman-Mu. Inilah doa kami Tuhan, dalam nama-Mu Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih untuk Kakak Excel yang sudah memimpin doa pembukaan. Sekarang kita ambil Alkitab kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita berdoa yang akan dipimpin oleh Kakak Michelle, dan pembacaan Alkitab kita akan dipimpin oleh Kakak Sandi. Untuk itu, mari kita berdoa. Teman-teman, sebelum kita menerima pembacaan Alkitab, mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Sekarang Tuhan, kami akan beribadah dan membaca sebagian dari firman-Mu. Berkati Tuhan agar firman-Mu itu dapat kami mengerti dengan baik dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ya Tuhan, berkati pula para kakak pengasuh Tuhan yang mengantarkan pembacaan Alkitab ini, agar mereka dapat mengantarkannya dengan baik seturut dengan kehendak-Mu. Ya Tuhan, inilah doa anak-Mu, kami berdoa, haleluya, amin. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, "Kami tidak merasa puas karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu, saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu yang terkenal baik dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu, dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman." Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prokorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antioquia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya.
melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh, melayani, melayani lebih sungguh. Tuhan lebih dulu melayani kepadaku, melayani, melayani lebih sungguh. Oke adik-adik, saat ini kita akan menyaksikan film dan setelah kita menyaksikan film, kita akan merenungkan firman Tuhan yang akan dipimpin oleh Kakak Alma. Untuk itu, kita menyaksikan film berikut ini. Pada masa itu, ketika jumlah murid makin bertambah, timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani terhadap orang-orang Ibrani, karena pembagian kepada janda-janda mereka diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan itu, ke-12 rasul itu memanggil semua murid berkumpul dan berkata, Kami tidak merasa puas, karena kami melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Karena itu saudara-saudara, pilihlah 7 orang dari antaramu, yang terkenal baik, dan yang penuh roh dan hikmat, supaya kami mengangkat mereka untuk tugas itu. Dan supaya kami sendiri dapat memusatkan pikiran dalam doa dan pelayanan firman. Usul itu diterima baik oleh seluruh jemaat. Lalu mereka memilih Stefanus, seorang yang penuh iman dan Roh Kudus, dan Filipus, Prochorus, Nikanor, Timon, Parmenas, dan Nikolaus, seorang penganut agama Yahudi dari Antiokhia. Mereka itu dihadapkan kepada rasul-rasul. Lalu rasul-rasul itu pun berdoa dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Allah makin tersebar dan jumlah murid di Yerusalem makin bertambah banyak. Juga sejumlah besar imam menyerahkan diri dan percaya. Shalom, selamat pagi adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan. Kita telah mendengarkan dan membaca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul pasal 6 ayatnya yang ke-1 sampai ayatnya yang ke-7. Kita juga telah menyaksikan bersama-sama video yang berjudul Ketujuh Orang yang Terpilih Menjadi Seorang Diaken. Nah, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada masa itu ketika jumlah jemaat dan murid-murid makin bertambah banyak, maka timbullah sungut-sungut di antara orang-orang Yahudi, di mana pembagian kepada janda diabaikan dalam pelayanan sehari-hari. Berhubung dengan hal itu, ke-12 para rasul memanggil seluruh jemaat dan berkata bahwa mereka tidak merasa puas karena melalaikan firman Allah untuk melayani meja. Mereka pun akhirnya memilih
ke-7 orang untuk membantu pelayanan mereka. Di antaranya, pertama Stefanus, kedua Filipus, ketiga Prokorus, keempat Nikanor, kelima Timon, keenam Parmenas, dan yang ke-7 yaitu Nikolaus. Mereka pun akhirnya diperhadapkan kepada ke-12 rasul, dan rasul-rasul tersebut mendoakan mereka dan meletakkan tangan di atas mereka. Firman Tuhan pun tersebar, dan jumlah murid pun di Yerusalem bertambah banyak. Adakah di antara adik-adik yang mengetahui arti dari kata diaken? Diaken berasal dari bahasa Yunani yang memiliki arti pelayanan atau melayani. Seorang diaken juga harus memiliki sifat, di antara lain dapat kita lihat dalam ayatnya yang ketiga, di mana mereka terkenal baik, penuh roh, dan hikmat. Mereka juga harus setia dan tulus, bahkan mau melayani Tuhan dengan penuh sukacita. Seorang diaken tidak hanya melayani para janda dan orang miskin, namun mereka pun memiliki tugas untuk melayani orang-orang yang sakit, mendoakan mereka, menyembuhkan mereka dengan mujizat-mujizat, dan mereka pun membantu jemaat-jemaat yang berkekurangan. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pesan dari Kisah Para Rasul pasalnya yang ke-6 sampai ayatnya yang ke-7 mengajarkan kita bahwa sebagai anak sekolah minggu kita pun mampu melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus kita lakukan saat kita sudah bertumbuh dewasa. Namun melayani Tuhan dapat kita lakukan dengan mengajak teman kita yang malas untuk rajin beribadah, mendoakan teman-teman kita yang dalam keadaan sakit, dan apapun itu kita pun dapat lakukan. Termaksud di mana ketika guru-guru sekolah minggu kita mengajak kita atau memanggil kita untuk memimpin doa, maka yang kita lakukan harus menerimanya dengan penuh sukacita dan semangat, tanpa harus menolak atau merasa malu. Menyanyi pun merupakan bentuk pelayanan, mau melayani Tuhan. Bentuk-bentuk sederhana ini merupakan baik di mata Tuhan dan menjadi berkat baik bagi adik-adik secara pribadi dalam kehidupan adik-adik, bahkan orang-orang di sekitar adik-adik. Kiranya perenungan yang telah kita dengarkan membuat adik-adik sekolah minggu menjadi berani dan semangat mau melayani Tuhan, tanpa harus merasa takut atau merasa malu atau merasa minder karena saya masih kecil. Namun melayani Tuhan dapat kita lakukan baik dalam kehidupan keluarga kita maupun dalam sekolah minggu, karena kita sebagai anak-anak Tuhan merupakan garam dan terang dunia. Amin. Nah, adik-adik, kita akan memberikan persembahan syukur kita sebagai tanda ucapan syukur kita kepada Tuhan. Untuk itu kita angkat satu lagu, dan setelah itu kita akan doa persembahan dan sekaligus doa syafaat yang akan dipimpin oleh Kakak Ipang. Mari kita memberikan persembahan kita.
Adik-adik, kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata kerajaan surga, dan Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, di pada pagi hari ini ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu ya Tuhan, karena Engkau memberikan kami kesempatan lagi untuk beribadah sekolah minggu lewat sosial media ini ya Tuhan. Biarlah apa yang kami lakukan itu Tuhan dapat menyenangkan hati-Mu, dan Engkau selalu menyertai kami ya Bapa. Bapa, pada hari ini juga ya Tuhan, hamba menyerahkan kehidupan dan masa depan adik-adik dimanapun mereka berada hari ini. Baik yang ada di rumah ya Tuhan, Engkau selalu menyertai ya Bapa, dan Engkau selalu menjaga ya Bapa. Berikan mereka kesehatan terus ya Tuhan, dan anugerah dan kasih-Mu ya Bapa daripada diri-Mu. Tuhan, pada hari ini juga ya Tuhan, kami mengucap syukur dan berterima kasih karena Engkau telah memberkati adik-adik di dalam masa pendidikan mereka, dan Engkau telah mengizinkan kami untuk menyelesaikan bulan semester ini ya Bapa, dan Engkau telah memberikan hasil yang baik. Dan adik-adik semua di dalam masa pendidikan mereka telah naik kelas untuk ke jenjang yang baru ya Bapa. Itu karena kasih dan kemurahan-Mu ya Tuhan yang Kau curahkan bagi adik-adik. Dan biarlah kami di tahun ajaran baru nanti ya Tuhan, kami akan siap lagi untuk menerima pelajaran. Baik itu kami menerima pelajaran lewat online lagi ya Bapa, atau lewat sosial media. Tetapi ya Tuhan selalu menyertai kami ya Bapa, dan adik-adik ya Bapa. Kami serahkan semuanya itu ya Tuhan ke dalam tangan kasih-Mu saja. Ya Bapa, kami juga mendoakan bagi bangsa dan negara kami, bangsa Indonesia. Terus ya Tuhan, Engkau selalu menyertai dan memberkati ya Bapa, supaya bangsa kami, bangsa Indonesia, terutama di kota Makassar ini ya Bapa, Engkau akan pulihkan ya Bapa, dan Engkau akan sembuhkan dari virus ini, dan kami akan merasakan udara yang segar lagi dan bisa beraktivitas, dan juga kami bisa berkumpul di rumah ibadah-Mu untuk melaksanakan sekolah minggu lagi ya Bapa. Karena itu Tuhan, kami serahkan semuanya itu ke dalam tangan kasih-Mu saja ya Bapa. Bapa, kami telah memberikan persembahan. Biarlah persembahan ini dapat berharum di hadirat-Mu ya Bapa, dan biarlah persembahan ini dapat kami gunakan untuk kerajaan-Mu, terutama dalam penginjilan sekolah minggu di Makio Baji ya Bapa. Dan masih ada pada diri kami dan orang tua ya Tuhan, kiranya Tuhan memberkati berlipat ganda, dan Kau curahkan berkat-berkat-Mu mengalir dalam kedua orang tua kami ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Kami serahkan persembahan ini ke dalam tangan kasih-Mu juga ya Bapa. Bapa, inilah doa syukur dan permohonan kami. Kami alaskan di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Dan kami serahkan doa ini kepada Allah Bapa yang ada di sorga. Dan Kau ajarkan doa yang penuh kuasa, doa yang penuh mukjizat dan berkat seperti Bapa kami. Bapa kami dalam sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan janganlah kami dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami pada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin. Sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada hari Minggu ini, kakak akan memberikan satu ayat hafalan, baik itu anak remaja dan anak kecil. Yaitu tugasnya yaitu menghafal Filipi 2 ayat 4. Dan sekarang kita akan menutup ibadah kita pada hari Minggu ini. Kita akan menyanyi satu lagu, yaitu Terima Kasih Tuhan. Terima kasih
kasih Yesusku, buat anugerah yang kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagiku. Oke, selamat hari Minggu. Dadah.